Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Nah, kali ini ibu akan membahas mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau sering kita sebut sebagai RPP. Nah, di dalam RPP ini ada butir-butir yang harus kita ketahui seperti nama sekolah, kelas, semester, mata pelajaran, materi pokok, alokasi waktu. Nah, di sini terdapat nama sekolahnya itu SMK, kelasnya itu kelas 10, semester ganjil, mata pelajaran perbankan dasar. 2 kali 45 menit. Nah, di sini ada A, kompetensi inti, yang KI 3, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja akuntansi dan keuangan. Nah, di KI 4-nya itu ada melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta memecahkan masalah dengan akuntansi dan keuangan lembaga, menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja, menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, dan mandiri. Nah, yang B itu ada kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya itu ada 3.7, menganalisis simpanan dana giro, 4.7, menghitung simpanan dana giro. Nah, di sini ada indikator pencapaian kompetensi. 3.71, menjelaskan pengertian simpanan dana giro. 7.2, menjelaskan sarana penarikan simpanan dan giro. 7.3, menghitung jasa giro. 7.1, kembali membuat simpanan dana giro. 7.2, mengikuti sarana penarikan simpanan giro. 7.3, melakukan cara menghitung simpanan jasa giro. Nah, yang sini C, tujuan pembelajaran. Melakukan kegiatan ini, melalui kegiatan ini, siswa mampu. Yang pertama itu menjelaskan pengertian simpanan dana giro. Yang kedua itu menjelaskan sarana penarikan simpanan dana giro. Yang ketiga itu menjelaskan cara menghitung sarana simpanan dana giro. Nah, yang di itu ada metode pembelajaran. Yang pertama itu metode pembelajaran project based learning. Di sini ada media, alat atau bahan pembelajaran. Yang pertama itu ada media, papan tulis, spidol, penggaris. Yang kedua itu ada alat atau bahan, LCD, komputer atau laptop. Yang E itu ada sumber belajar. Sumber belajarnya itu diambil dari buku referensi, lingkungan, modul dasar-dasar perbankan, karangan Ernawati. Nah, di sini ada F, pendekatan, model dan metode pembelajaran. Nah, model yang digunakan itu ada discovery learning, pendekatannya itu ada student center, metodenya itu diskusi, ceramah, dan demonstrasi. Nah, di sini G ada langkah-langkah pembelajaran. Pertemuan pertama itu ada pendahuluan. Guru mengkondisikan kelas mulai dari mengabsen, menyapa, dan menanyakan kabar kepada peserta didik. Guru membacakan kompetensi dasar dan indikator pembelajaran. Guru membacakan serta menjelaskan tujuan pembelajaran. Guru melakukan kegiatan apersepsi untuk merelevansikan materi pembelajaran. Nah, itu alokasinya waktunya sekitar 15 menit. Nah, di sini ada kegiatan inti. Yang pertama itu peserta didik diminta untuk memaparkan pengetahuannya mengenai pengertian simpanan dana giro. Yang kedua itu peserta didik diminta untuk menyebutkan sarana penarikan simpanan dana giro. Yang ketiga itu guru membimbing dan memfasilitasi peserta didik guna untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman.
Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berdiskusi tentang materi sarana penarikan simpanan dana giro yang belum dimengerti. Alokasi waktunya itu ada 20 menit. Lalu pada penutup, peserta didik mampu menjelaskan kembali materi yang telah dipelajarin, meningkatkan kembali kepada peserta didik tentang pelajaran selanjutnya, kemudian menutup pembelajaran dan mengucap salam. Alokasi waktunya itu kurang lebih 10 menit. Nah, pertemuan kedua ini pendahuluannya, guru mengkondisikan kelas mulai dari mengabsen, menyapa, dan menanyakan kabar kepada peserta didik. Yang kedua itu guru membacakan serta menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang keempat, guru melakukan apersepsi. Alokasi waktunya itu 15 menit. Kegiatan intinya, peserta didik diminta untuk memaparkan pengetahuannya mengenai tata cara menghitung simpanan dana giro dengan metode terendah, membimbing dan memfasilitasi peserta didik guna meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya dengan memberikan penjelasan mengenai menghitung jasa giro metode saldo terendah. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berdiskusi tentang materi menghitung jasa giro atau bagian yang belum dimengerti. Alokasi waktunya itu ada 20 menit. Nah, penutupnya itu peserta didik menuliskan dan menjelaskan kembali materi yang dipelajari, mencek kembali catatan hasil diskusi peserta didik, kemudian menutup pembelajaran dan mengucapkan salam. Alokasi waktunya itu ada 10 menit. Nah, di sini ada penilaian pembelajaran. Yang pertama itu teknik penulisan. Penilaian. Yang A itu tes tertulis. Yang B uraian atau esai. Yang kedua itu ada instrumen penilaian. Aspek yang dinilai yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap dibagi menjadi 3 itu, aktif dalam pembelajaran, bekerja sama dalam satu kegiatan kelompok, memiliki toleransi terhadap proses pemecahan dalam suatu masalah yang berbeda dan kreatif. Teknik penilaiannya itu dengan cara pengamatan. Waktu pembelajarannya itu dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Yang kedua itu pengetahuan. Yang pertama itu menjelaskan simpanan dana giro, mengetahui cara menghitung simpanan dana giro. Nah, di sini teknik pengamatannya itu pengamatan dan tes. Waktu pembelajarannya itu penyelesaian tugas individu dan kelompok. Yang ketiga itu ada keterampilan, mengamati dan mencari sumber-sumber mengenai simpanan dana giro. Teknik penilaiannya itu dengan cara pengamatan. Waktu pembelajarannya itu penyelesaian tugas atau pada saat diskusi. Nah, di sini ada umpan balik dan tindak lanjut. Ukurlah hasil belajar dengan tingkat penguasaan materi kegiatan belajar dengan rumus sebagai berikut. Nah, di sini ada skor. Skor sama dengan jumlah jawaban benar dibagi jumlah soal dikali 100. Nah, di sini ada arti tingkat penguasaan yang diperoleh. Jika baik sekali 90 sampai 100%. Baik 80 sampai 89%, cukup 70 sampai 79%, kurang 0 sampai 69%. Kalau tingkat penguasaan mencapai 80% ke atas, bisa melanjutkan kegiatan selanjutnya. Tetapi jika bila penguasaan tidak mencapai 80%, maka harus mengulang kegiatan belajar sebelumnya, terutama pada bagian yang belum dikuasai.
Nah, di sini ada latihan atau tugas. Di sini ada membahas mengenai cek yang dananya tidak tersedia di dalam rekening giro. Oke, baiklah. Itu saja dapat Ibu jelaskan kepada kalian semua. Semoga kedepannya kalian dapat membuat RPP baik sesuai dengan peraturan yang telah ada. Semoga dengan penjelasan RPP ini kalian bisa memahami apa saja yang ada di dalam dan apa saja betul-betul yang harus dibuat dalam Ada RPP kekurangan, saya tersebut mohon maaf. supaya nantinya kita dapat memahami dan melaksanakan sesuai apa yang ada di dalam RPP tersebut.